Welcome to AR Education Channel. Selamat datang di AR Education Channel. Di video kali ini saya akan sedikit membahas atau memperkenalkan tentang pemrograman Delphi. Di kesempatan kali ini mungkin saya tidak akan menjelaskan secara teoritis ya guys, tapi saya akan menjelaskan secara praktikal. Jadi langsung saja kita ke pemrogramannya. Saya menggunakan Delphi XE8. Seperti ini tampilan awalnya. Untuk membuat sebuah aplikasi atau project, kita membutuhkan sebuah form. Untuk membukanya, kita menuju ke menu File, New Visual Form Application. Inilah form yang sudah saya buka. Di sini saya akan memperkenalkan tentang lebih fokus kepada Object Inspector ya. Di sini adalah tempat komponen-komponen sebuah pemrograman Delphi ini. Semua terkumpul di sini. Ini dibuat per grup standar, grup edisional, Win32, sistem, dan lain-lain. Masih banyak yang lainnya. Di sini ada Object Inspector. Di dalam Object Inspector ini ada Properties dan Event. Untuk lebih mempermudah pemahamannya, sebuah form ini saya istilahkan seperti tubuh manusia. Lalu komponen-komponen yang ada di bagian kanan bawah ini adalah anggota tubuh manusia. Sedangkan di sebelah kiri bawah, Properties. Menu Properties ini adalah fungsi yang digunakan oleh anggota tubuh manusia. Misalkan saja tangan. Saya menggunakan komponen tangan. Lalu untuk propertiesnya ini, tangan tersebut digunakan untuk apa? Untuk makan bisa, untuk minum bisa, untuk mengambil barang atau sesuatu bisa, dan lain-lain. Seperti juga komponen, misalkan saya mengambil komponen kaki. Menu properties ini adalah fungsi dari anggota tubuh tersebut. Misalkan untuk lari, untuk jalan, dan lain-lain. Baik, kita langsung saja ke contohnya. Ini adalah form, ini adalah tubuh manusia. Saya istilahkan tubuh manusia. Lalu komponen di sini saya coba ambil komponen panel sebagai contoh yang akan saya kenalkan. Lalu memo. Dan juga edit. Nah, di sini saya untuk yang memo dan edit saya kesampingkan dulu supaya kita fokus ke satu komponen saja dulu, panel. Saya menggunakan panel 1 sebagai contoh pertama. Lalu saya menuju ke menu Properties. Di menu Properties ini
ada berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan oleh komponen tersebut. Misalkan saja alignment. Alignment ini adalah pengaturan karakter atau teks yang ada pada komponen tersebut. Langsung saja kita rubah. Untuk alignment ini, defaultnya adalah center, di tengah. Lalu kita coba pindahkan ke kiri. Karakter tersebut berpindah ke kiri. Warnanya sama ya ini ya. Mungkin saya harus rubah dulu warna formnya. Saya klik komponen form. Form ini adalah termasuk bagian dari komponen juga. Saya klik form, lalu saya ke properties. Saya menuju ke color. Di color saya akan memberi warna yang sedikit berbeda dengan yang lain ya. Green. Oke. Untuk panel sendiri, sekarang saya klik satu kali di panel. Saya designate atau saya tuju. Saya ke menu properties. Saya rubah warnanya menjadi silver. Nah, dengan begini mungkin terlihat lebih jelas perbedaannya ya. Oke, kita kembali lagi ke atas. Ini tadi alignment saya ambil yang sebelah kiri, rata kiri. Bagaimana kalau rata kanan? Karakter tersebut akan pindah ke kanan. Saya kembalikan lagi ke defaultnya. Saya beri ke rata tengah saja, bagian tengah saja, center. Oke, setelah selesai, kita menuju ke alignment sudah. Ini sepertinya tidak terlalu perlu. Bevel edge ini sepertinya nggak terlalu perlu juga. Cuman di sini hanya masalah desain saja supaya panel tersebut terlihat lebih bagus. Di sini panel tersebut masih terlihat seperti 2 dimensi ya. Tapi dengan saya menggunakan bevel, mungkin akan sedikit lebih seperti 3 dimensi. Hanya tampilan saja sih, bukan 3 dimensi. Kita coba sekarang. Bevel inner itu adalah kemiringan pada bagian dalam. Langsung saja rise. Kalau lower ini komponen tersebut untuk bagian dalamnya seperti menjorok ke dalam. Kalau rise ini komponennya timbul keluar. Kita coba lower dulu. Di sini terlihat seperti garis. Ada garis sedikit kecil, mungkin tidak terlalu terlihat. Untuk lebih jelasnya, kita akan perbesar. Kita akan perlebar, maksud saya. Kita beri nilai 5. Nah, seperti ini. Bevel width itu adalah lebar dari kemiringan tersebut. Lebar dari kemiringan. Kalau kita beri nilai lebih tinggi, berarti kemiringannya lebih besar lagi. Tapi malah terlihat seperti jelek ya. Coba saya pakai 5 saja. Oke, ini dalamnya terlihat seperti tenggelam. Karena saya edit di bagian bevel inner, bagian dalam. Bagaimana kalau saya menggunakan rise, maka bagian dalam ini akan cenderung menonjol ke atas. Seperti ini.
Tapi saya lebih suka menggunakan lower ya, mungkin lebih terlihat bagus. Lalu untuk bevel outer, di sini adalah bagian luar. Kalau inner adalah bagian dalam, kalau outer adalah bagian luar. Langsung saja kita coba. Bagian luar ini defaultnya adalah rise tadi, timbul keluar. Coba kalau menggunakan lower seperti apa? Seperti ini guys. Terlihat seperti aneh jadinya ya. Mungkin saya kembalikan saja ke rise. Nanti tergantung dari teman-teman sendiri. Mungkin kalau saya menggunakan lower di sini, saya harus menggunakan bevelnya di sini rise. Jadi harus terbalik. Teman-teman bisa lihat, sampingnya ini lebih rendah, tengah lebih tinggi. Kalau sampingnya saya tinggikan, akan seperti ini. Semuanya naik. Dari atas sampai ke tengah ini naik semua. Namun desainnya lebih kelihatan seperti tombol ya. Saya kembalikan aja ke lower, mungkin lebih kelihatan bagus. Kita sekarang menuju ke, ini tidak terlalu penting, caption. Caption ini adalah penting karena ini adalah menuliskan sebuah karakter yang mana nanti akan ditampilkan pada komponen tersebut. Caption di sini adalah karakternya panel 1 tertulis. Sekarang saya ganti letak judul. Karakter tersebut berubah. Tampilannya berubah, letak judul sesuai dengan apa yang saya tuliskan di caption. Tapi caption di sini tidak akan merubah nama dari komponen tersebut. Karena nama, bagian nama itu ada sendiri, bukan di caption. Nah, sekarang kita turun ke bawah lagi, color. Ini adalah warna yang akan saya beri pada caption tersebut. Saya menggunakan warna kuning, coba. Seperti ini. Warnanya kuning. Lalu ini constraint tidak terlalu penting, control 3D nggak terlalu penting, kursor sebenarnya juga nggak terlalu penting. Kursor ini gunanya untuk merubah bentuk pointer ini ketika pointer tersebut kita tempelkan ke komponen ini, panel tersebut. Seperti contohnya. Ini dalam kondisi default ya. Default, bagian kursor masih default, belum saya rubah. Untuk running, saya coba klik project. Lalu saya compile all project. Klik kiri, compile all project. Di sini 0, warning dan errornya 0. Saya close. Lalu saya pilih run. Klik kiri di sini. Programnya sudah berjalan, aplikasinya sudah berjalan. Untuk pointer tersebut masih berbentuk panah, sama ketika saya tempelkan di sini masih berbentuk panah. Coba sekarang pointernya saya berubah, kursornya maaf, saya rubah kursornya. Saya rubah bentuk tangan. Kita compile lagi, klik kiri di sini. Maka kursor tersebut akan berubah bentuknya ketika menempel pada komponen tersebut. Berubah ya teman-teman. Kembali lagi. Di sini tidak berubah, di sini tidak berubah, di sini berubah. Oke. Custom hint ini
tidak perlu juga, kita lewatin aja dulu. Nanti kita menggunakan hint yang ada di bawah. Sekarang enable. Enable ini adalah properties yang fungsinya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan komponen. Seperti contohnya di sini adalah true, defaultnya true, seperti yang kita run tadi di awal. Sekarang coba kita begini saja. Saya ambil dua panel biar terlihat bedanya. Saya kasih warna kuning. Biar sama, langsung saja kita klik di sini panel tersebut, Ctrl C, lalu Ctrl V. Langsung kita menggunakan dua panel dengan nama yang berbeda. Di sini kita menuju ke enable yang tadi. Kita nonaktifkan dengan cara memberi nilai false, ada true, kita pilih false. Lalu kita compile lagi. Setiap ada perubahan kita harus compile ya teman-teman. Lalu kita run. Di sini memang tidak terlalu terlihat ya untuk enable false dan enable true-nya. Karena memang itu lebih cenderung kita gunakan untuk sesuatu yang untuk komponen yang aktif seperti memo, edit text, dan button. Nanti kita akan coba. Sebenarnya untuk panel ini bisa juga dinonaktifkan, hanya saja tampilannya masih tidak terlihat di sini. Oke, kita lanjut dulu ke font. Bagian font ini untuk merubah bentuk teks tersebut, bentuk tulisannya. Maaf, bentuk karakternya. Bentuk fontnya kita rubah. Kita klik yang ada titik-titik ini. Kita pilih bold. Untuk ukurannya tetap saja. Kita beri underline juga boleh. Untuk warna sepertinya nggak akan berubah di sini. Warna teksnya. Kita coba saja red. Warnanya tidak akan berubah. Oh, berubah teman-teman. Disinilah tempat untuk mengedit teksnya, fontnya. Sekarang kita beralih ke height. Height di sini adalah ketinggian dari komponen tersebut. Kita kesampingkan ini dulu. Kita hapus saja kalau perlu. Baik. Height di sini adalah mengatur ketinggian komponen tersebut. Kita coba beri nilai 100, apa yang terjadi pada komponen tersebut. Nah, komponen tersebut lebih tinggi, tapi lebarnya tetap. Karena height ini hanya untuk tinggi, mengatur ketinggian. Kita kembalikan ke semula. Ini tidak perlu hint. Hint ini untuk informasi saja. Hanya untuk informasi, ketika kursor kita menempel pada komponen tersebut akan muncul seperti ini. Seperti teks yang ada di bawah ini, warna putih. Kolom warna putih, panel 1.2 T panel, origin, dan lain-lain. Size-nya ini adalah sebuah informasi. Kita coba tuliskan. Ini adalah panel 1.
Hint ini tidak akan muncul kalau kita nggak aktifkan ya. Kita coba, kita compile, kita run. Run-nya boleh di sini, warna hijau ini. Tidak muncul tulisan apa-apa di sini. Cara mengaktifkannya ada di bawah. Show hint. Kita aktifkan dengan memberi nilai true. Kita compile lagi. Kita run. Sebentar teman-teman. Hint. Oke. Oh maaf. Tadi sepertinya enable-nya saya matikan. Ini saya buat true lagi. Karena kalau properties enable ini dinonaktifkan, maka panel tersebut akan seperti tidak aktif. Hint tidak muncul, kita beri program tidak terproses, dan lain-lain. Hanya sebagai tampilan seperti patung. Oke, kita compile, kita run. Di sini muncul. Ada tulisan di kotak bawah, box bawah ini. Ini adalah panel 1, sesuai dengan yang kita tuliskan. Tapi ini tidak terlalu penting, jadi saya hapus saja. Saya tidak menggunakan hint. Kalau memang dirasa nanti ketika teman-teman membuat project itu dirasa perlu, teman-teman boleh menggunakannya. So, caption juga. Caption ini bisa dihilangkan, tulisan ini bisa hilang, tidak tampil. Ketika kita bagian show caption ini kita beri nilai false, seperti ini. Tapi kita keluarkan saja, kita tampilkan. Lalu apalagi top. Top ini adalah bagian memberi nilai atau menentukan koordinat letak komponen tersebut berdasarkan sumbu Y. Misal kita memberi nilai topnya 0, maka komponen tersebut akan berhimpitan dengan bagian atas form. Seperti ini. Karena 0 pada koordinat tersebut berada di atas. Semakin besar nilainya, semakin ke bawah. Untuk memberi nilai koordinat pada sumbu X itu tadi ada di bagian left. Saya lupa, kelewatan sepertinya tadi. Ada di bagian left, ini dia. Di bawahnya hint. Kalau kita beri nilai 0, maka komponen tersebut akan berhimpit pada form sebelah kiri, paling kiri. Seperti ini guys. Untuk merubahnya kita juga bisa klik kiri tahan. Klik kiri kita tahan, lalu kita drag. Kita pindah kemana, sesuai dengan keinginan kita. Kita nggak perlu merubah melalui properties. Langsung saja kita pindahkan. Klik kiri tahan. Supaya lebih cepat dan lebih akurat sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, top sudah, left sudah, visible. Visible di sini fungsinya untuk menampilkan atau menyembunyikan komponen. Kalau enable tadi fungsinya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan komponen, tapi kalau visible ini untuk menunjukkan atau menyembunyikan komponen. Coba kita beri nilai false, maka komponen ini akan hilang ketika program kita jalankan. Run. Tidak tampil. Komponen tersebut disembunyikan. Saya kembalikan lagi ke visible-nya true.
Seperti itu properties yang ada pada komponen panel. Saya ulang kembali, yang mungkin lebih penting itu alignment tidak penting, bevel tidak penting, caption. Caption ini penting untuk memberi judul atau karakter pada komponen tersebut. Color, memberi warna. Enable, untuk mengaktifkan dan menonaktifkan komponen. Font, untuk merubah font atau merubah tulisan, bentuk tulisan yang akan ditampilkan pada komponen tersebut. Height adalah mengatur ketinggian, tapi kita juga bisa langsung klik atau designate pada komponen tersebut. Kita klik kiri yang warna biru ini, atas atau bawah sama saja. Kita tarik ke atas. Kita tidak perlu merubah height di sini, maka height di sini akan berubah dengan sendirinya. Ada satu yang masih terlewat tadi, properties bagian name. Ini sangat penting. Name, ini adalah pemberian nama pada komponen tersebut. Untuk defaultnya, nama komponen ini adalah panel 1. Jadi dalam pemrogramannya nanti, setiap kita memanggil komponen tersebut, kita panggil dengan panel 1. Di sini saya tidak merubah nama ya, tidak merubah name, karena menurut saya untuk pemula, supaya tidak bingung, lebih baik menggunakan nama defaultnya. Jangan merubah nama. Untuk lebar di sini, tadi juga terlewat, itu ada pada width. Width. Untuk melebarkan. Kita tidak perlu memberi nilai di sini ya. Tidak perlu. Kita drag saja di sini, klik kiri, kita tahan. Lalu kita drag selebar apa yang kita inginkan. Oke, untuk ini sementara panel, properties panel maksud saya, lalu ada event. Event di sini fungsinya adalah memberi trigger pada panel tersebut untuk melakukan aksi atau melakukan action atau menjalankan sebuah program yang sudah kita input di dalamnya. Selama program ini, komponen tersebut belum kita beri program, maka komponen tersebut tidak akan berfungsi apa-apa. Kita coba compile, lalu run. Kita klik komponen ini tidak akan berfungsi atau melakukan aksi apa-apa. Untuk memberi sebuah aksi, itu pada bagian event. Tapi sepertinya nanti dulu, saya akan jelaskan dulu tentang properties untuk edit. Sama seperti panel, bagian edit ini juga mempunyai berbagai macam aktivitas yang bisa kita rubah pada properties-nya. Sama juga ada bevel, ada color. Fungsi color juga sama, merubah warna. Kita rubah saja warnanya menjadi biru. Seperti ini. Kursor juga sama, tapi kita nggak perlu merubahnya. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu enable. Nah, di sini enable
teman-teman akan melihat perbedaannya. Ketika enable ini saya beri nilai true, ketika enable ini saya beri nilai true, kita coba compile, kita run, kita bisa mengetik apapun di sini. Tetapi ketika kita beri nilai false, maka enable di sini tidak berfungsi. Teman-teman bisa lihat, saya klik di sini, saya tidak bisa melakukan edit apa-apa. Saya tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa pada edit teks tersebut. Komponen tersebut hanya sebagai tampilan saja jadinya. Sekarang kita beri nilai true. Untuk font kita juga bisa merubahnya. Bagian font, titik-titik ini, titik 3 ini. Saya beri nilai bold dan ukurannya sama. Warnanya saya ganti warna merah. Sama seperti yang atas. Height tadi sudah saya jelaskan untuk tingginya. Hint juga sudah saya jelaskan tadi, fungsi hint. Left juga sudah, koordinat sumbu X. Maximum length. Pada maximum length ini, kita dibatasin untuk menginput sebuah karakter pada edit text tersebut. Contohnya, ketika kita beri nilai 0, maka kita bebas menginput sebanyak apapun karakter di sini. Tapi ketika kita batasin 5, maka kita compile, maka kita hanya bisa memasukkan 5 karakter. Maksimum. Saya tekan keyboard apapun, saya tekan key apapun, tidak akan tertampil di sini. Karena yang maksimum ditampilkan hanya 5 karakter saja. Kita kembalikan ke normal, kita beri nilai 0, supaya kita bebas untuk mengeditnya. Lalu untuk teks, kalau pada panel tadi yang ditampilkan adalah caption, pada bagian caption. Tapi pada komponen edit text, di sini tidak memiliki caption. Teman-teman bisa lihat, di sini tidak ada caption, tapi yang ada sebagai gantinya adalah teks. Kita rubah di sini, misalkan kita isi titik-titik, ditampilkan titik-titik. Untuk top ini juga sudah tadi, mengatur koordinat. Visible juga sudah tadi, untuk menampilkan dan menyembunyikan komponen. Width untuk mengatur lebar. Sepertinya itu. Yang perlu pada bagian edit text ini color, enable, font, left, ini tidak perlu, left tidak perlu, maximum length, name, text, dan visible yang paling sering digunakan. Untuk untuk komponen memo,
Di sini saya juga sedikit jelaskan tentang propertiesnya ya, hampir sama juga sebenarnya. Untuk alignment-nya juga sama tadi. Ini kita coba kita compile, kita run. Setiap kita mengetikkan sesuatu, selalu dimulai dari arah kiri. Tapi ketika kita pilih center, maka kita akan mengetikkan di tengah. Kita kembalikan ke rata kiri. Untuk bevel ini tidak terlalu perlu, color mungkin lebih baik warna putih untuk mengganti warna saja sebenarnya. Tapi saya kasih warna putih saja. Kursor tadi sudah. Enable juga kalau kita beri nilai false, maka kita tidak bisa melakukan edit apa-apa di sini. Kita kembalikan ke true. Font sama tadi untuk merubah font atau teks atau bentuk teks maksud saya pada komponen tersebut. Maximum length juga. Kalau kita beri batasan 5, berarti ya maksimum 5 karakter yang bisa kita ketikkan di sini. Karena di sini sudah ada 5, kita tidak bisa melakukan kita tidak bisa menginputkan apa-apa di sini. Kecuali ini kita hapus. Kita kembalikan saja ke nilai 0. Name masih tetap defaultnya adalah memo 1. Read only di sini maksudnya fungsinya kita tidak bisa melakukan edit apa-apa ya, kita hanya bisa membaca saja. Seperti memo ini seperti tampilan atau report, bukan sebagai editing. Kita kembalikan ke false, tergantung dari teman-teman nanti memfungsikan memo ini sebagai apa, sebagai report atau sebagai editing. Scroll bar ini tidak terlalu perlu juga sebenarnya. Kalau kita kasih maka ada scroll di sini di bentuk horizontal dan vertikal. Ini kita gunakan kalau teks yang kita input panjang ya. Seperti ini. Kita geser-geser fungsinya itu. Tapi saya matikan saja, saya nonaktifkan dulu. Show hint tadi sudah. Top sudah, visible sepertinya yang lain juga tidak terlalu perlu. Oh ya, untuk memasukkan sesuatu, untuk memasukkan sebuah inputan di sini, kita masukkan pada line. Pada memo memiliki fungsi line, properties line. Kita pilih line, ada titik-titik di sini. Kita inputkan di sini. 1, 2, 3. Maka teks di sini akan menjadi default. Tadi defaultnya adalah tulisan memo 1, tapi di sini saya input 1, 2, 3, sampai 6.
Untuk memo tersebut namanya tetap memo1 ya, saya tidak merubah di sini. Jadi ketika saya panggil komponen tersebut adalah dengan memo1. Baik, sekarang kita menuju ke contoh programnya. Kita klik label. Saya gunakan label ini sebagai eksekutor. Jadi captionnya akan saya beri nama eksekutor captionnya. Edit di sini adalah target. Memo juga saya jadikan target. Memo ini adalah target terakhir. Edit text ini adalah target kedua, target pertama maksud saya. Ketika saya klik di sini, untuk alurnya, flow-nya adalah ketika saya klik di sini, klik panel ini, maka karakter atau tulisan yang saya ketik di dalam program akan muncul di edit text. Dan ketika saya klik 2 kali di edit text ini, maka tulisan tersebut akan ditransfer ke atau di-copy ke memo1. Seperti itu skenarionya, kita coba sekarang. Kita klik panel 1, kita masuk ke event. Di sini ada berbagai macam trigger, yaitu misal kita klik 1 kali, kita memberikan trigger klik kiri 1 kali, yaitu kita isi pada on click. Kita klik 2 di sini. Kita masuk pada prosedur on click. Di antara begin dan end ini adalah isi program. Untuk membuat sebuah program, listing programnya adalah kita panggil nama target kita dulu. Targetnya adalah edit1. Maka kita panggil edit1. Mana edit1 itu? Ini edit1. Kita buka langsung ke bagian bawah ini ya. Bagian desain, tadi ada di code. Ini bagian desain. Kita kembali ke form. Ini namanya panel 1. Ini namanya edit1. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Name edit1. Sedangkan panel ini name-nya adalah panel 1. Untuk memo ini adalah memo1. Kita kembali lagi ke event. Kita klik 2 kali, kita masuk ke sini, atau langsung juga kita bisa tadi masuk ke code. Kita pilih code. Kita kembali ke bagian code-nya. Kita panggil dulu nama komponennya, edit1, lalu kita beri titik. Maka akan muncul beberapa properties. Di sini properties apa yang akan kita pilih? Properties apa yang akan kita pilih pada edit1? Saya ingin properties text. Karena saya ingin memberi teks pada komponen tersebut. Kita tuliskan aja langsung teks, kita nggak perlu nyari di sini, di bagian ini. Kita langsung ketik teks, akan muncul di sini. Kita pilih. Lalu sama dengan di sini artinya adalah kita menggunakan titik 2 sama dengan. Jadi artinya nama titik properties, nama titik properties
sama dengan akan dibuat seperti apa, itu di sini. Untuk menuliskan sebuah karakter, kita perlu tanda petik 2, petik depan dan petik belakang, petik 1 ya. Lalu kita ikutin dengan titik koma untuk mengakhiri program. Di dalam untuk teksnya saya isikan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Maka ketika saya klik satu kali pada komponen panel, maka edit 1 teksnya akan berubah menjadi A, B, C, D, E, F, G. Akan berubah. Ini adalah hasil. Ini adalah komponen yang kita panggil, yang kita tujukan. Ini adalah properties, seperti fungsi apa yang kita gunakan untuk komponen tersebut. Lalu titik 2 sama dengan ini adalah hasil yang kita inginkan. Kita coba sekarang, kita compile, kita run, kita klik satu kali, tampilkan di sini. Program yang sudah kita buat ditampilkan di sini. Tapi kita klik di sini, komponen edit text ini hanya sebagai target, dia belum menjadi eksekutor. Eksekutor kedua ya, ini eksekutor pertama, ini eksekutor kedua. Lalu untuk menjadikan dia eksekutor, kita ke design, kita klik atau designate di edit text-nya, kita lari ke event, kita pilih on click. Kalau on click nanti akan sama seperti ini. Kita coba double click. Double click 2 kali. Klik 2 kali di sini, di bagian double click ini. Kita akan diarahkan ke prosedur edit 1. Ketika kita memasuki prosedur edit 1 ini, maka edit 1 akan menjadi komponen eksekutor. Apa yang akan dilakukan edit 1 ini? Kita masukkan, kita buat programnya di sini. Kita panggil memo sebagai targetnya. Memo 1 dot line jangan dulu, kita ke dot text saja biar lebih simpel. Nanti akan ada penjelasan tersendiri di video yang lainnya ya tentang memo. Titik 2 sama dengan sama, lalu kita ketikkan hasilnya. Hasil di sini saya tidak membuat sebuah karakter ya, tapi saya mengcopy karakter dengan cara edit 1.text. Titik 2. Apa artinya di sini? Memo pada properties text atau teksnya memo itu sama dengan teksnya edit 1. Maka apa yang ada di edit 1 akan ditransfer ke memo. Langsung kita coba. Kita compile dulu. Kita run. Kita klik panel. Seperti ini. Lalu kita klik satu kali, tidak terkirim. Kita klik satu kali, tidak terkirim. Kenapa? Karena kita memilih triggernya dengan edit. Pada edit 1 ini adalah double click. Kalau klik satu kali itu ada di on click. Tapi kalau double click itu kita harus klik 2 kali. Kita kembali lagi, kita klik 2 kali. Maka hasilnya akan terkirim ke ke komponen memo 1. Kita ketikkan mulai dari awal.
Kita klik 2 kali, akan terkirim. Saya menggunakan edit text ini sebagai eksekutor ya. Saya ketik di sini bebas, saya klik 2 kali, terkirim. Tapi saya ingin menggunakan edit text ini sebagai target, maka saya klik di panel 1. Kembali ke program awal. Saya klik 2 kali, terkirim juga. Apa yang tertulis di sini akan terkirim di sini, sesuai dengan program yang kita buat. Apa yang terkirim di memo 1 itu adalah apa yang tertulis pada edit 1. Seperti itu teman-teman. Kita juga bisa, coba ini untuk double klik ini kita hapus ya. Kita hapus. Kita tidak punya prosedur ini, kita anggap kita tidak punya prosedur ini ya. Kita menuju ke mouse enter. Kita designate edit text, kita pilih ke event. Kita drag saja biar kelihatan lebih jelas ya. Kita pilih on mouse enter. Kita klik 2 kali di sini. Ini sepertinya ada kesalahan di sini. Kita kembali ke mouse enter ya. Mouse enter. Ini adalah prosedur mouse enter pada edit 1. Di sini kita beri program memo 1, apa yang ingin kita eksekusi di sini. Saya sekarang akan coba merubah warna memo 1, yaitu memo 1, kita panggil namanya, lalu dot, apa yang ingin kita rubah, properties apa, yaitu properties color. Karena color ini adalah merubah tampilan memo tersebut. Kita kembali ke code. Untuk memberi nama, kita tidak bisa memberikan nama langsung ya. Langsung kita beri nama yellow titik 2. Tidak bisa seperti ini. Coba kita compile, kita akan menemukan error di sini. Bagaimana caranya? Kita memberikan warna, yaitu kita tambahkan ya, kita tambahkan karakter CL, lalu warnanya. Kita compile, kita run. Ketika mouse ini saya tempelkan di komponen tersebut, maka warna memo ini akan berubah menjadi warna kuning. Saya tidak melakukan klik apa-apa, saya hanya menempelkan kursor saja. Saya tidak melakukan klik kanan atau klik kiri, saya hanya menempelkan saja. Maka akan berubah. Karena apa? Trigger yang saya gunakan adalah on mouse enter. Artinya, kursor tersebut memasuki komponen tersebut. Bagaimana kalau kursor kita meninggalkan komponen tersebut?
kita akan merubah warnanya lagi. memo1.color cl blue. Kita compile. Oh, masih ada error, ternyata masih jalan ya. Kalau programnya jalan, ketika di-compile akan terjadi error. Kita harus close dulu programnya. Lalu kita run. Ketika kursor kita menempel di sini, maka warna memo1 akan berubah menjadi kuning. Tapi ketika kursor kita tersebut meninggalkan komponen edit text, maka edit text tersebut akan menjalankan program yang lain, yaitu mengubah warna memo1 menjadi warna biru. Seperti ini. Ini adalah program yang kita tuliskan. Warna biru ini adalah program yang kita tuliskan pada trigger mouse leave ketika kursor meninggalkan komponen. Tapi ketika kursor memasuki komponen, kita memberikan warna kuning. Ketika kursor meninggalkan komponen, maka akan berubah menjadi warna biru. Seperti ini tampilannya. Kalau kita klik, maka teks yang ada pada edit text ini akan terkirim ke sini. Kita klik. Maaf, sepertinya saya hapus tadi ya. Kita coba lihat lagi. Oh ya, ternyata sudah saya hapus. Program yang double klik ini sudah saya hapus. Sehingga ketika saya klik 2 kali tadi, tidak terjadi action apa-apa ya. Tidak melakukan aksi apa-apa komponen edit text ini. Yang sering digunakan untuk triggernya pada bagian event ini adalah onChange. OnChange di sini adalah, saya akan berikan contoh. Kita pilih onChange. Kita panggil apa targetnya apa. Targetnya adalah memo1. Jadi memo1.text akan seperti edit1.text. Jadi apa yang ada di memo1 akan sama dengan apa yang ada di edit1. Tapi triggernya di sini adalah ketika saya melakukan perubahan atau input atau menghapus karakter yang ada pada edit text tersebut. Kita compile langsung saja ke programnya. Kita ketikkan 1, langsung terkirim. Tanpa kita melakukan klik apa-apa ya. Klik kiri, klik kanan, double klik. Tidak. Kita hanya ngetik saja, langsung terkirim. Seperti ini guys. Di saat yang bersamaan langsung terkirim. Berbeda dengan ketika triggernya adalah on click ya. Ketika triggernya adalah on click, di sini saya matikan dulu programnya dengan cara memberi garis miring, memberi 2 garis miring. Ketika sudah berubah menjadi warna hijau, ini berarti program sudah nggak aktif lagi. Kita coba kalau nggak percaya teman-teman. Oh maaf, masih aktif. Oh, saya salah menaruhnya. Saya salah mematikan program, maaf. Saya rubah di change. Kita compile. Tidak ada perubahan di sini. Bagaimana untuk merubahnya?
saya tadi memilih on click ya. Di sini saya copy saja programnya. Lalu saya run. Saya klik di sini, tidak terkirim. Tapi ketika saya klik satu kali di edit text tersebut, maka teks tersebut akan terkirim. Seperti ini. Untuk event yang sering digunakan adalah onChange pada edit text ya. OnClick ini untuk general, ada panel juga bisa kita gunakan OnClick, button kita gunakan OnClick, edit text juga bisa, semua bisa. Kalau onChange ini hanya untuk sesuatu, untuk komponen, di mana komponen tersebut kita biasanya menginputkan sebuah teks. Untuk double click ini juga general, hanya saja double click ini tidak tersedia di button ya. Karena pada komponen button itu hanya ada on click, hanya ada satu klik saja. Lalu on enter, on exit, on keydown, keypress, ini nanti akan saya jelaskan di video saya selanjutnya yang lebih fokus kepada masing-masing komponen. Di sini untuk video kali ini saya hanya menjelaskan tentang apa itu properties, apa itu fungsinya event, di mana letak kumpulan komponen-komponennya ada di mana, lalu mengenalkan properties ini, masing-masing propertiesnya tadi ya. Mungkin tidak semua karena tidak begitu signifikan dipakai ya, yang sering-sering saja dipakai yang saya jelaskan. Hanya itu yang saya jelaskan di video kali ini, supaya teman-teman lebih sedikit mengenal tentang pemrograman Delphi. Jadi ketika teman-teman melihat video saya yang selanjutnya, yang lainnya tentang pemrograman Delphi, teman-teman tidak bingung. Ini properties ini fungsinya untuk apa? Event ini fungsinya untuk apa? Karena supaya lebih cepat dan lebih fokus ya untuk di fungsi komponennya, maka saya jelaskan di awal dulu untuk introduction-nya. Introduction tentang pemrograman Delphi. Selanjutnya mungkin saya akan lebih fokus ke masing-masing komponen, cara menggunakan komponen tersebut. Sampai di sini video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama teman-teman yang baru belajar tentang pemrograman Delphi. Sampai jumpa di video selanjutnya.